teman-teman, bertemu lagi bersama saya Wahyu Saputra sebagai Research Analyst di PT Pelatihan Profit Internasional. Hari ini kita akan membahas tentang indikator-indikator apa saja yang profitable yang teman-teman bisa gunakan dan bisa teman-teman pahami untuk supaya teman-teman bisa profit terus dan konsisten. Ini dengan catatan ya, teman-teman mengerti cara membacanya dan teman-teman sensitif karena indikator-indikator yang saya akan jelaskan bentuknya adalah lagging indikator. Biasanya harganya sudah bergerak dulu baru indikatornya akan membentuk struktur. Tapi kalau teman-teman bisa sensitif terhadap indikator-indikator ini, teman-teman bisa profitable konsisten di forex ataupun emas. Oke teman-teman, ini ada candlestick ya teman-teman, ini ada candlestick. Oke, ini ada candlestick, ada mappingan. Nah, kita akan pakai indikator-indikator yang biasa saya gunakan. Yang pertama ada yang namanya adalah exponential moving average. Oke, nah exponential moving average ini kalau teman-teman satu kan sulit nih. Nah, biasanya saya menggunakan dua exponential moving average. Jadi bentuknya adalah kombinasi, teman-teman. Jadi kalau kombinasi, teman-teman boleh kombinasikan. Misalnya kalau jangka pendek 14 sama 25. Jadi 14 sama 25 ini menggambarkan grafik yang sedang kita lihat. Jadi kalau kita pakai time frame 1 jam berarti 14 jam sama 25 jam. Kalau kita pakai time frame yang lebih besar, misalnya time frame harian ya berarti 14 hari dan 25 hari. Nah, ini teman-teman. Jadi ini berhubung saya pakai time frame 1 jam, jadi 14 jam terakhir, 25 jam terakhir ini market masih di atas MA 14 dan MA 25. Jadi kalau sudah di atas seperti ini, maka setupnya adalah kita buy. Nah, setup buy-nya di mana, Mas? Setup buy-nya adalah kita harus kombinasikan dengan price action juga, support and resistance. Jadi kalau udah tahu nih, oh di sini ada minor support nih. Jadi kalau kita lihat ya. Nah, ini kan, ini PV ini bentuknya adalah minor support ya. Sebelum kita entry, tadi saya live streaming teman-teman, entry-nya di area sekitar situ dan akhirnya taking profit. Jadi ini saya info saja. Terus ini jadi kita udah tahu ada minor support, ada minor resistance. Jadi ketika ini kita tahu bahwasannya sudah ada golden cross. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan support and resistance yang kita punya. Jadi kalau sudah ada di area support ya berarti kita akan beli. Apalagi kalau support dan resistennya sudah tersentuh berkali-kali. Jadi selama MA-nya di atas, MA-nya di bawah candle atau candle-nya di atas MA, berarti marketnya atau setupnya adalah buy. Nah, itu adalah salah satu indikator yang saya pakai, MA, exponential moving average. Nah, masing-masing orang beda settingan. Kalau saya biasanya 14 sama 25. Tapi ingat, catatannya adalah perlu dikombinasikan dengan price action, support and resistance, order block. Jadi ada konfirmasi tambahan, ada validasi tambahan. Supaya apa? Karena ini bentuknya lagging indikator dan kita tidak bisa ngasal. Jadi ketika marketnya turun, ya MA-nya juga akan ikut turun. Tapi akan lama nih. Misalnya marketnya ada di bawah sini, tapi MA-nya masih di atas nih. Nah, ini bisa jadi dia telat seperti itu. Jadi daripada teman-teman hanya berpatokan dengan indikator, tapi teman-teman juga harus belajar price action. Oke, itu yang pertama, ada indikator MA. Oke, selanjutnya yang indikator yang saya gunakan adalah ini, relative strength index atau RSI. Nah, ini RSI. RSI ini biasanya ini teman-teman, settingan saya adalah kita hapus RSI base MA-nya, kita hapus upper band-nya, kita hapus lower band-nya. Jadi saya hanya menggunakan middle band-nya. Ini background-background ini silahkan dihapus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, boleh jadikan catatan ya. Catatannya tetap harus dikombinasikan dengan price action. Itu penting banget. Kenapa? Karena price action ini yang akan bisa menentukan bahwasannya ini akan impulsif atau impulsif bullish atau impulsif bearish. Nah, contohnya market yang sedang bergerak ini. Ini hari Rabu ya, tanggal 12 Maret. Ini teman-teman lihat ya. Jadi kenapa tadi saya live streaming di Rabu, boleh teman-teman lihat ya tayangan ulangannya, adalah buy. Karena memang lihat teman-teman, di 50 ini jadi syaratnya adalah RSI-nya 50 saja. Kalau garis ini masih di atas angka 50, tandanya market itu masih bullish. Trennya secara garis besar ataupun jangka dekat itu masih bullish. Jadi kita akan tunggu di dekat-dekat 50. Nah, ini teman-teman harus sensitif.
Teman-teman kalau tidak sensitif atau baru menggunakannya akan sangat sulit. Tapi ketika teman-teman sudah sangat sensitif terhadap indikator dan price action, jadi di sini ada support, indikatornya juga sudah ya, atau sudah dekat-dekat 50, teman-teman boleh ambil probabilitas buy. Ingat, trading itu probabilitas, tidak ada yang pasti, tapi kita cari probabilitas yang tinggi. Salah satunya adalah RSI. RSI Relative Strength Index. Ini kalau saya setting seperti ini untuk mengukur tren. Selama trennya masih di atas ya kita setupnya buy. Kalau trennya udah di bawah 50, kita akan setupnya sell. Oke, seperti itu. Salah satunya adalah RSI. Tapi ingat, harus dikombinasikan. Teman-teman harus paham dengan price action. Teman-teman harus bisa gambar manual, trend line, support and resistance, paham dasarnya. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan. Kalau teman-teman hanya berpatokan terhadap indikator, saya yakin tidak ada indikator apapun yang bisa 100% profitable dijalankan begitu saja. Saya kira tidak ada ya. Yang ada hanya teman-teman bisa termanipulasi berkali-kali, karena indikator ini rata-rata adalah lagging indikator. Jadi indikator ini telat, dia membentuk strukturnya telat. Jadi perlu catatan, teman-teman harus bisa price action juga. Oke, ini ada RSI. Selanjutnya teman-teman, saya akan ada stokastik. Nah, stokastik ini biasanya saya dikombinasikan dengan RSI. Teman-teman bisa lihat. Jadi stokastik ini untuk melihat overbought dan oversold. Jadi ketika sudah overbought, artinya orang-orang sudah jenuh beli, maka mereka akan turun atau marketnya akan turun, akan jenuh jual. Tapi ketika oversold, artinya marketnya sudah jenuh nih, jenuh ya, artinya marketnya jenuh untuk menjual, maka trennya akan naik atau orang-orang akan membeli, seperti itu. Nah, ini kombinasi ini teman-teman. Jadi ini kan overbought nih, makanya dia turun ya, teman-teman lihat nih, dia turun ya, dia turun, dan ini kombinasi yang sempurna. Jadi marketnya mantul di 50 ya, dan stokastiknya ini sudah oversold, udah jenuh jual. Jadi kita tahu udah jenuh jual, RSI-nya udah 50, ada support di situ ya, kita probabilitasnya lebih gede apa? 3 validasi itu, validasi. Dari ketiga validasi itu, probabilitasnya yang lebih besar adalah buy. Jadi seperti itu, perlu adanya kombinasi. Untuk stokastik saya tidak ada yang saya rubah, jadi pure dari trading view. Nah, teman-teman boleh menggunakan stokastik, tapi kalau teman-teman saya sarankan stokastik harus dikombinasikan dengan RSI untuk indikatornya dan price action juga. Jangan berpatokan terus dengan stokastik, karena melihat nih teman-teman, di sini kelihatan segaris dengan ini sudah overbought ya, artinya udah jenuh beli, tapi nyatanya dia naik terus nih. Nyatanya lama dia bertahan di atas, baru dia turun. Tapi turunnya pun langsung naik lagi. Baru yang benar-benar turun di sini. Jadi seperti itu. Jadi market ini sangat sensitif. Sebenarnya indikator ini sensitif, tapi teman-teman harus kombinasikan. Kalau sudah tahu di sini tidak ada resisten, ya kita jangan sell. Ya, kalau sudah tahu di sini ada resisten, ya kita jangan sell. Kita tunggu dulu sampai dengan market strukturnya terbentuk di market aslinya. Jangan hanya melewat indikator. Oke, ada RSI dan stokastik, kombinasi yang sempurna. Oke, itu teman-teman, itu ada 3 ya tadi, exponential moving average, RSI dan stokastik. Nah, itu adalah beberapa indikator yang saya gunakan untuk trading. Ada juga indikator untuk menentukan dia sudah change of character atau belum. Salah satunya adalah indikator dari Lux Algo, Smart Money Concept. Nah, ini teman-teman boleh lihat. Nah, ini di masing-masing time frame akan berbeda nih, akan berbeda change of karakternya, break of structure-nya. Jadi kalau teman-teman bingung gimana sih cara menentukan change of character, bagaimana cara menentukan BOS, teman-teman boleh gunakan Smart Money Concept oleh Lux Algo di TradingView. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, bisa manfaatkan ini untuk mendapatkan change of karakter dan BOS. Walaupun teman-teman sebenarnya harus mengerti dulu apa itu change of karakter sama BOS. Tapi setidaknya dia bisa ngasih gambaran yang cukup jelas untuk teman-teman bisa belajar. Ini masing-masing time frame akan berbeda. Ini di time frame 1 jam sudah change of karakter di 29.10, tapi di time frame 4 jam kita lihat
Di time frame 4 jam belum ada change of character lagi, yang ada hanya BOS, tapi BOS-nya adalah BOS untuk dia melakukan sell. Jadi ketika BOS dia memang turun, ini kan besar nih, 2892 ke 2879, itu kan hampir 150-an pip ya, nah itu kan lumayan. Nah ini ya, ini boleh untuk di teman-teman belajar smart money concept lewat look algo. Ini jelas ya, ini change of character ya, ini change of character, jadi kelihatan. Jadi masing-masing time frame itu akan berbeda. Di time frame 1 hari, change of karakternya pun berbeda. Nah, ini sempat change of karakter, ya sempat turun dari 284 ke 2834, itu kan 300 pip tuh, sehari 300 pip lumayan ya. Tapi sebenarnya dia belum change of karakter lagi untuk naik. Syaratnya untuk change of karakter lagi, dia tembus ini dulu, baru akan terbentuk change of karakter. Jadi marketnya memang masih ranging dalam time frame daily. Oke teman-teman, itu ada 4 ya, ada 4 indikator yang mendukung saya dalam trading, dan saya bisa pastikan bisa profitable asalkan teman-teman paham syarat-syaratnya, teman-teman mengerti bagaimana menggunakannya, teman-teman paham juga bagaimana mengkombinasikan semua kombinasi yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi perlu kombinasi price action itu perlu, karena itu teman-teman yang menjadikan trading itu bisa terstruktur dan terlihat marketnya akan kemana. Tapi kalau teman-teman tidak mengerti dasarnya, tidak mengerti support resisten, tidak mengerti order block, tidak mengerti trend line, nah itu akan sangat sulit untuk menggunakan indikator-indikator ini. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Salam cuan.